Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Dayu di channel Keris Story. Cerita tentang keris dan keris yang bercerita. Bagi teman-teman semua, ketika melihat benda seperti ini, mudah-mudahan sudah bisa mengenali bahwa ini adalah keris, bahwa ini adalah warangka atau sandangan atau baju dari keris. Banyak yang bertanya-tanya mungkin keris itu apa sih? Atau dari mana asalnya keris itu? Baik, tanpa membahas tentang sejarah tentang keris, banyak yang bercerita. Saya sering mendengar dulu dari teman-teman yang bergelut di dunia keris, dan ayah saya dulu dan kakek saya dulu tentang keris. Keris itu ada yang mengatakan dia berasal dari dua kata. Keris. Ker itu dari kata sinengker, ris itu dari kata aris. Sinengker itu dalam bahasa Jawa berarti tersembunyi. Aris dalam bahasa Jawa juga berarti kebajikan. Jadi keris, sinengker, aris itu adalah kebajikan yang tersembunyi. Apa yang disembunyikan? Kebajikan. Kebajikan apa? Ternyata keris itu, nanti bisa dilihat di ilustrasi tentang ricikan keris. Ternyata bahwa setiap bagian dari keris, ketika kita bicara ini adalah warangka, ini adalah hulu atau handle atau pegangan keris. Ternyata ini ada maknanya. Ternyata ini bentuknya seperti ini, ada namanya, ada maknanya, ada artinya. Warangka yang berbentuk seperti ini, kemudian ini namanya pendok yang merah ini, seperti ini. Ternyata semua mempunyai arti, memiliki makna. Dan makna-makna itu adalah ajaran tentang budi pekerti luhur kehidupan. Sama dengan warangka tadi, bilah keris ini yang tercipta dari dua unsur, yaitu dari besi dan dari meteorit, ini juga memiliki hal yang tersembunyi. Banyak sekali hal yang disembunyikan di sini. Setiap bagian dari keris ada namanya, ada istilahnya, dan masing-masing membawa arti, membawa makna filosofi yang itu jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu hanya membawa satu hal, yaitu kebaikan. Jadi, kata keris itu tadi, sinengker aris tadi, aris yang sinengker, kebajikan yang disembunyikan, itu adalah ilmu kebajikan hidup yang oleh pembuat keris, yaitu para empu, para leluhur kita, disembunyikan di dalam bilah keris untuk kita generasi berikutnya diminta untuk dapat membaca apa yang tertulis di dalam keris itu melalui warangkanya, melalui besinya, melalui pamornya, kemudian melalui bagian-bagian atau anatomi dari keris itu sendiri. Jadi bagi yang belum tahu, keris itu berasal dari kata sinengker dan aris. Walaupun mungkin ada definisi lain atau asal-usul semantik lain bahasa atau kata keris itu berasal dari mana, tapi salah satu ujar-ujar atau kerotoboso dalam bahasa Jawa yang mengatakan bahwa keris itu adalah sinengker aris itu tadi, yang ternyata di dalamnya tersembunyi banyak sekali ajaran yang dititipkan oleh pembuatnya, yaitu empu, untuk dibaca oleh pemilik kerisnya atau generasi setelahnya yang memegang keris tersebut. Apa bedanya dengan ajaran-ajaran lain dalam bentuk lain? Ketika ajaran itu disampaikan dalam bentuk tertulis, ada resiko media tulisnya, yaitu tintanya atau kertasnya atau kainnya, itu bisa rusak oleh usia. Bisa luntur, bisa terbakar, bisa busuk, bisa dimakan serangga. Tetapi kalau dia ditulis dalam bentuk besi yang ditempa ribuan derajat Celcius, kemudian dibentuk sedemikian rupa menjadi keris, dan ternyata bisa dibaca. Besi akan sangat panjang usianya dibanding dengan kertas dan kulit atau
kain. Sehingga ilmu yang tertulis dalam keris ini akan lebih panjang usianya, akan lebih lama bisa dipelajari oleh lintas generasi. Nah, tugas kita adalah passing down atau meneruskan pengetahuan tentang budi pekerti yang tertulis di dalam keris tersebut kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau generasi setelah kita. Itu menjadi salah satu faktor pembeda antara keris dengan senjata tradisional lainnya. Baik itu tombak, pedang, mata panah, anak panah, badik, belati, atau senjata lainnya. Kemudian ketika ada pertanyaan, apakah keris itu senjata atau bukan? Kalau dilihat dari bentuknya, ya, keris itu runcing. Keris itu ujungnya runcing dan sisi kanan dan kirinya tipis. Saya tidak bicara tajam seperti pisau, tapi tipis. Yang tentu secara fisiologi ini bisa melukai. Ketika ditusukkan, ketika digoreskan, ini bisa melukai. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa keris diciptakan sebagai senjata. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa keris diciptakan bukan sebagai senjata. Keris diciptakan sebagai representasi atau wujud dari doa, dari harapan, dari simbol jati diri pembuatnya atau pemesannya atau pemegangnya. Argumen dari mereka yang beranggapan bahwa keris bukan diciptakan sebagai senjata adalah ketika keris ini dengan bentuk fisiologi seperti ini, dengan handle yang seperti ini, dia tidak kuat untuk ditusukkan kepada benda yang keras, akan mudah terlepas. Dan secara genggaman di tangan, secara grip, dia kurang nyaman sebagai tactical weapon atau senjata tempur jarak pendek. Akan tetapi bagi mereka yang berargumentasi bahwa keris adalah senjata, jika melihat bahwa keris sering dibawa kemana-mana, dahulu kala laki-laki ketika dewasa pasti memiliki keris, dan keris selalu dibawa kemanapun dia pergi. Dan banyak kisah, banyak cerita tentang keris yang menggambarkan kisah pertempuran, perkelahian, pembunuhan dengan menggunakan keris. Sehingga argumentasi keris sebagai senjata juga tidak sepenuhnya salah. Kita di sini tidak akan memilih atau berargumen mana yang benar. Apakah keris sebagai senjata atau bukan senjata. Dua-duanya bisa diterima karena logikanya juga ketika bertempur atau berperang, orang cenderung menggunakan, zaman dahulu orang cenderung menggunakan tombak atau pedang atau panah. Namun ketika senjata-senjata tersebut sudah terlepas atau tidak ada di tangan, yang tersisa hanyalah keris, maka keris bisa dipakai sebagai senjata pamungkas untuk membela diri. Pendapat lain tentang keris bukanlah senjata, di mana keris adalah wujud dari harapan, wujud dari doa atau simbol dari jati diri pemiliknya atau pembuatnya, juga bisa diterima karena dua-duanya bermakna positif. Jadi itu pengenal sementara tentang keris, apa itu keris, dari mana dia berasal, dan definisi keris itu senjata atau bukan. Nanti berikutnya kita akan, yang perlu saya tambahkan bahwa keris bukan hanya dominasi masyarakat Jawa belaka, karena keris juga bisa ditemukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Yang belum ditemukan jejak peninggalan sejarahnya adalah keris buatan di daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sudah banyak keris dari Lombok, kemudian dari Kalimantan juga sudah ada, Sulawesi juga ada. Jadi yang belum terlihat jejak empu, jejak peninggalan atau artefak fisik keris adalah yang dari Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Aceh, Palembang, dari Batak, Bengkulu, Jambi, Lampung, dari Banten, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, semua ada keris, semua ada empu dan jejak artefak keris tersebut. Bahkan keris juga ditemukan di negara tetangga, yaitu di Filipina, yang kita bisa dilihat nanti di Google, ada keris dengan nama keris Sundang dari Filipina. Di Thailand juga ada keris Patani di Thailand sebelah selatan.
Keris Melayu juga banyak tersebar di rumpun Melayu, yaitu di Brunei Darussalam, di Malaysia, dan di Singapura. Baik, untuk episode kali ini saya rasa cukup sekian. Nanti bisa disambung lagi, kita akan membahas tentang hal lain terkait dengan keris. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menyebarkan kepada teman, sahabat, kolega bahwa kita ada, bahwa ada hal baru yang mungkin bisa kita teladani, kita pelajari untuk kita sampaikan kepada generasi kita maupun generasi setelah kita tentang budi pekerti melalui keris. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.